Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus bersama pada akhir ibadah. Anda dapat terlebih dahulu mengambil roti dan minuman yang telah Anda siapkan. Jangan lewatkan Small Group Sunday pada tanggal 7 Agustus. Datang dan bergabunglah dengan kami untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang small group di ICA. ICAC kembali mengadakan acara untuk para wanita di ICA pada hari Sabtu 27 Agustus di ICA East dan West. Pendaftaran akan dibuka pada tanggal 14 Agustus. Acara ini gratis sehingga jangan lewatkan kesempatan ini untuk mengajak kerabat dan teman-teman Anda untuk datang. Sampai jumpa. Kelas Ministry 101 kembali dilaksanakan untuk kedua kalinya di tahun ini. Kelas ini wajib dihadiri oleh Anda yang baru bergabung menjadi volunteer di ICA ataupun sudah melayani di ICA. Mari catat tanggalnya 21 Agustus hari Minggu jam 2 sampai jam 4 sore di ICA West, ruang MPR. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang pelayanan di ICA, Anda juga diperbolehkan untuk hadir. Melalui kelas ini, Anda akan diperlengkapi untuk menjadi seorang pelayan yang terus bertumbuh di ICA. ICA Volunteers, sampai jumpa di kelas Ministry 101. ICA Surabaya mengadakan ibadah online dan juga ibadah onsite di hari Minggu. Ibadah Bahasa Indonesia dilaksanakan pada jam 8 pagi dan ibadah Bahasa Inggris dilaksanakan pada jam 10 pagi. Untuk mendapatkan lokasi gedung gereja kami ataupun link ibadah online, Anda dapat kunjungi website kami di www.icasby.com atau buka aplikasi Church Center Anda. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung bersama kami dalam ibadah ICA Bahasa Indonesia Online pada pagi ini. Kami senang Bapak Ibu bisa tetap setia mengikuti ibadah secara online. Saya Pastor Roy dan minggu ini kita berada pada seri pertama dengan tema tentang tempat perlindungan. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembacaan dan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah untuk mempersiapkan roti dan anggur karena setelah firman nanti kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk saat ini Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Dan hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu, Engkau berbicara bagi kami, pimpin hati kami, dan kiranya setiap firman yang kami baca dan kami dengar akan menolong kami untuk bertumbuh, mengubahkan hidup kami, dan memimpin kehidupan kami secara pribadi. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan hari ini terambil dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat 1 sampai yang ke-17. Mazmur 90 ayat 1 sampai yang ke-17 saya akan bacakan untuk kita. Doa Musa
abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia." Sebab di matamu 1.000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlarunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorak dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Judul firman Tuhan pada pagi ini yaitu tentang di dalam lembah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian pasti sudah tidak asing lagi dengan peribahasa yang ada di masyarakat kita. Ada peribahasa yang berkata bagai telur di ujung tanduk. Hidup kita dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa ini, saya ibaratkan bagaikan telur di ujung tanduk. Apa artinya bagai telur di ujung tanduk itu menggambarkan kondisi yang kritis, situasi yang berbahaya, dan berada dalam kondisi dan keadaan seperti ini, tentu saja sangat tidak mengenakan dan sangat menegangkan bagi hidup kita. Tidak ada seorang pun yang ingin berada dalam situasi yang sulit seperti ini. Perasaan takut, rasa khawatir yang tidak pernah berhenti, kita selalu ingin berada di tempat, kondisi, dan situasi yang aman dan nyaman, bukan? Lepas dari krisis adalah sebuah perasaan lega. Berada di tempat yang aman akan memberikan ketenangan bagi hidup kita. Saat ini, hidup kita benar-benar mungkin sedang berada di tengah-tengah krisis, bahkan krisis yang berkepanjangan. Bagi beberapa orang, krisis mereka itu adalah kebosanan karena lebih banyak di rumah dan harus di rumah dan tidak bisa beraktivitas. Bagi banyak orang yang lain, krisis yang mereka hadapi adalah masalah keuangan, penghasilan menurun, usaha yang tidak berjalan dengan lancar, pembayaran tertunda, hutang membengkak, hak-hak yang belum diberikan. Bagi orang lain, krisis yang mereka hadapi mungkin adalah ketidakberdayaan karena kelemahan tubuh yang diakibatkan oleh sakit penyakit, virus tertentu yang membuat mereka harus diisolasi, berbaring di ranjang dalam keadaan lemas dan tidak berdaya. Dan sebagian orang yang lain mungkin mengalami krisis karena ditinggal mati orang-orang terdekat yang mereka kasihi.
Hidup kita dilingkupi dengan rasa khawatir akan hari-hari yang akan kita jalani. Di tengah-tengah keadaan, situasi, dan kondisi yang demikian, pertanyaannya, adakah tempat untuk kita bisa berlindung? Adakah tempat untuk kita bisa memperoleh ketenangan dan kenyamanan? Adakah tempat di mana kita bisa merasakan kelegaan? Mazmur 90 yang telah kita baca dalam doa Musa yang juga digunakan oleh umat saat mereka menghadapi krisis. Doa yang dinaikkan oleh Musa juga adalah doa yang menjadi seruan umat saat mereka menghadapi kesusahan hidup. Saat kesulitan hidup menghampiri umat, mereka dengan sungguh-sungguh menyampaikan pergumulan mereka melalui doa kepada Tuhan untuk mencari dan memperoleh intervensi Tuhan atas penderitaan hidup yang mereka alami. Umat berdoa untuk mencari pembebasan dari Tuhan atas penderitaan, atas kemalangan, atas berbagai hal yang menyakitkan dalam hidup mereka. Namun lebih dari sebuah kelepasan atas krisis, Mazmur 90 mengajak umat untuk melihat betapa rentannya manusia. Mengapa? Pemazmur ini menyatakan bahwa hidup manusia di dalam dunia ini adalah sementara. Tapi manusia yang sementara ini harus berhadapan dengan kekekalan di depan mereka. Ayat yang ketiga mengatakan, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Manusia itu pada akhirnya akan mati. Yang berasal dari debu akan kembali menjadi debu. Namun kehidupan itu tidak kemudian selesai. Sebab manusia pada akhirnya akan berurusan dengan Allah yang kekal. Hidup manusia itu rapuh dan lemah. Itulah unsur yang terkandung dalam kata debu. Kita berasal dari debu yang membawa unsur kelemahan, kerapuhan hidup, dan penderitaan. Karena memang itulah sifat dari tubuh jasmani yang saat ini ada dalam dunia ini. Yang gampang terserang sakit penyakit, gampang terluka, baik secara psikis maupun fisik. Itulah penderitaan tubuh yang pasti akan kita alami di bumi ini. Tidak hanya hidup manusia yang sementara, pemazmur juga mengatakan hidup manusia itu singkat. Kalau kita membaca di Alkitab, kita bisa menemukan catatan orang-orang yang hidup bahkan sampai 900 tahun lebih. Kalau kita ingat, mungkin di sana kita menemukan Metusala. Dan saat ini mungkin kita juga bisa menemukan orang-orang dengan umur yang panjang, yang mungkin bisa lebih dari 100 tahun. Namun jika dibandingkan dengan kekekalan, apa artinya panjangnya usia manusia di bumi ini? Dikatakan dalam Mazmur 90, bagi Allah 1000 tahun seperti satu hari yang lewat, seperti beberapa jam jaga saja. Angka 1000 pada masa itu dipahami sebagai jumlah yang sangat besar. Mungkin kalau saat ini kita bisa katakan 1 triliun. Di atasnya triliun, di situ ada kuadriliun. Ada lagi kuintilium, septilium, dan sebagainya. Itu bagi Allah hanya satu hari di hadapan Tuhan. Tidak ada artinya. Pemazmur 90 menggambarkan hidup manusia seperti seorang yang sedang tidur, lalu kemudian disapu oleh banjir yang besar. Lalu lenyap begitu saja. Hidup manusia juga digambarkan seperti rumput yang segar pada pagi, tetapi kemudian segera menjadi lisut dan layu sebelum malam itu tiba. Betapa singkatnya hidup manusia itu. Bukankah itu juga yang kita rasakan saat ini? Coba kita tengok ke belakang. Kadang kita bisa merasakan bahwa waktu itu berjalan terlalu begitu cepat.
Anak yang dulu kita gendong-gendong, sekarang sudah menggendong anaknya sendiri. Sekolah yang kita pikir sebagai mahasiswa atau sebagai siswa dulu begitu panjang. Ternyata kita telah melewati pendidikan itu dengan begitu cepat. Karena itu Yakobus 4 ayat 14 mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tidak berhenti kepada kesementaraan dan singkatnya hidup manusia. Pemazmur juga mengatakan bahwa hidup manusia itu sulit. Karena dosa manusia menyebabkan murka Allah menaungi mereka. Manusia harus jatuh bangun di dalam natur dosanya. Rasa bersalah di dalam diri yang terus mengejar, mengintimidasi manusia, dan membuat kita tidak bisa bersembunyi dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Manusia kemudian harus mengalami penderitaan sebagai bagian dari murka Allah. Sampai-sampai pemazmur itu menyimpulkan bahwa hidup manusia itu penuh dengan keluhan. Bukankah itu yang kita rasakan saat ini? Ada yang senang bisa masuk sekolah favorit, senang bisa kuliah di universitas ternama, tetapi kenyataannya di tempat kita berkuliah, di tempat kita bersekolah pun kita akan mengeluh. Ada yang senang mendapatkan pekerjaan, apalagi pekerjaan yang diinginkan. Tetapi di situ pun di tempat di mana kita bekerja, kita juga akan mengeluh. Mungkin ada saudara yang senang bisa menikah, tetapi dalam pernikahan itu juga saudara akan mengeluh. Mungkin ada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang senang bisa punya anak. Tetapi di situ pun Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian akan mengeluh. Dan mungkin lebih jauh lagi ada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang senang ikut panggilan Tuhan. Mendapat panggilan Tuhan untuk menjadi seorang rohaniawan, menjadi pelayan, menjadi pendeta. Tetapi di situ pun saudara akan mengeluh. Bahkan di dalam kesuksesan yang kita raih, kadang kita juga menutup dengan keluhan. Apalagi hari-hari ini, kita juga mengeluh dengan situasi yang menekan dan menghimpit hidup kita. Ayat 10 mengatakan sebuah kesimpulan dari Mazmur 90. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Gambaran ini adalah kondisi normal. Jika kondisi seperti saat ini mungkin dengan gentar kita akan memandang kepada masa depan. Bisakah saya hidup sampai 70 tahun? Bisakah saya hidup sampai 80 tahun? Apa artinya hidup itu dalam masa itu bagi saya dengan segala bentuk pergumulan yang ada di dalamnya? Kalau dengan demikian, apa yang harus kita lakukan? Pemazmur mengajak kita untuk menyadari bahwa kita itu sedang berurusan dengan Allah yang tidak pernah bisa kita permainkan. Di tengah-tengah kesementaraan, kesingkatan, kesesakan hidup, Musa mengajak kita untuk berdoa. Musa mengatakan dalam doanya pada ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat ini bisa dimaknai, Tuhan ajarlah kami untuk menghitung setiap hari, untuk merenungkan suatu fakta bahwa kami harus mati dan dengan demikian kami akan hidup menjadi bijaksana. Ketika kita menyadari bahwa keberadaan kita ini fana, lemah, rentan,
Ini sesungguhnya adalah sebuah ajakan dan panggilan untuk memandang kepada Tuhan, Sang Pencipta, yang berkuasa atas alam semesta, Sang Pencipta yang memberikan hidup kita. Kalau hidup kita yang sementara dalam dunia ini dibandingkan dengan kekekalan, itu bagaikan sebuah titik hitam dalam kertas putih yang tak terbatas. Namun seringkali hidup kita yang kecil, kita mensum dunia ini. Sampai akhirnya bukan lagi tentang Tuhan yang kita lihat di hadapan kita, tetapi yang kita lihat adalah dunia ini. Maka muncullah hal-hal yang mengikat hati kita, mengikat fokus hidup kita, dan mengikat jiwa kita. Sehingga kita tidak bisa lagi melihat kekekalan, tidak melihat Allah lagi, tidak taat lagi dan mulai memberontak kepada Tuhan. Inilah yang dicobai iblis kepada Yesus saat Yesus berpuasa di padang gurun. Iblis mensum keindahan dan kemegahan kota dunia ini dengan segala kemewahan, kekuasaan dan keagungannya, dan menunjukkan itu kepada Yesus dengan tujuan untuk mengalihkan Yesus dari misi kekekalan Allah. Hal serupa pun dilakukan oleh iblis bagi kita. Dan hingga akhirnya Tuhan mengizinkan kita mengalami kesesakan akibat keindahan dunia yang sementara yang kita kejar dengan susah payah dan penderitaan. Lalu saat kita sadar, kita mulai mencari Tuhan. Pandemi sudah membuat orang menyadari betapa rentannya hidup manusia itu. Bahkan betapa tidak berdayanya manusia menghadapi makhluk kecil yang tidak kasat mata yang disebut virus itu. Yang sudah berdampak tidak hanya bagi kondisi tubuh kita, tapi juga mempengaruhi ekonomi, finansial, hubungan keluarga. Ada hal yang menarik dalam sebuah penelitian di tahun 2020, banyak orang mencari info tentang virus COVID di Google. Mereka mencari info seputar COVID dan segala macam. Tetapi di lain itu ada hal yang menarik juga. Bahwa pengguna Google juga sering menelusuri kata kunci tentang Tuhan. Selain kata kunci tentang COVID. Di tengah situasi yang sulit ini, orang pada akhirnya mulai mencari Tuhan. Kadang Tuhan mengizinkan kegelapan itu di hadapan kita supaya apa? Supaya kita bisa berbarik dari kegelapan dan memandang kepada Tuhan Sang Terang. Kadang Tuhan mengizinkan kita berada dalam keadaan tidak berdaya supaya kita mengulurkan tangan kita kepadanya dan menantikan pertolongan. Mazmur 90 dibuka dan ditutup dengan berita tentang Tuhan. Musa membuka mazmurnya dengan menyatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Terjemahan lainnya dikatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami dari generasi ke generasi. Kalimat ini bukan menyatakan sebuah teori, tetapi juga hasil pengamatan dan pengalaman dari hidup Musa. Bahwa dari dulu, sejak awal dunia ini, Tuhan itu menjadi tempat perteduhan umat yang dapat diandalkan. Tidak hanya bagi para nenek moyang mereka, tetapi juga bagi generasi demi generasi selanjutnya. Tempat perteduhan itu similar atau sama dengan tempat perlindungan. Kata ini juga dapat dimengerti sebagai rumah. Apa artinya? Tuhan menjadi rumah umat. Rumah itu berbicara tentang rasa aman, rasa nyaman, rasa terlindungi,
merasa terjaga, merasakan kehangatan kasih. Rumah adalah tempat kita berlindung. Kita membangun rumah untuk tempat perlindungan, kenyamanan, keamanan. Ketika Tuhan digambarkan sebagai tempat perlindungan, artinya ketika badai hidup itu datang, kita bisa berlindung kepada Tuhan. Di dalam Tuhanlah kita mendapat perlindungan. Di dalam Tuhan kita mendapat ketenangan. Saat kita membaca ayat 1 dari Mazmur 90, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, atau dari generasi ke generasi. Itu mengandung arti yang dalam. Ayat ini mengandung makna bahwa kemanapun kami pergi, kemanapun aku pergi, kemanapun aku melangkah, kemanapun tujuan hidupku, kemanapun arah perjalanan hidup kami sebagai orang-orang percaya, Tuhan, Sang Rumah yang kekal adalah tujuan hidup kami. Tuhan adalah tujuan hidup kita. Apakah kita akan mendapat belas kasihan dari Tuhan? Apakah kita bisa melihat perbuatannya yang ajaib? Bila ada di antara kita yang sedang menimbang-nimbang untuk menyerah dalam keadaan, situasi, dalam krisis, mengapa tidak kita serahkan saja kepada Allah? Kita akan merasakan dan menyaksikan kasih dan perbuatannya, karya Tuhan dalam hidup kita saat kita menghampiri Tuhan dan mengulurkan tangan kita menyerah dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tidak hanya melewati pandemi, tidak hanya melewati kesulitan dan tantangan hidup, tetapi selama-lamanya hidup kita aman dalam tangan Tuhan, dalam kekekalan. Jaminannya adalah firman Tuhan mengatakan, Kristuslah jaminan kita. Melalui Kristus kita dapat menghampiri tempat perlindungan yang kekal itu. Kristus memanggil dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ketika kegentaran meliputi kita, ketika ketakutan, penderitaan menguasai kita, ketika ketidakpastian membuat kita khawatir, ketika sakit penyakit menggerogoti tubuh kita, ketika kehilangan dan kematian menghantui hidup kita, larilah ke tempat perlindunganmu. Pertanyaannya, di manakah tempat perlindunganmu? Yesus Kristus. Terimalah Dia, percaya kepadanya, dengarkan dan taatilah firman-Nya. Ikuti Dia, Sang Juru Selamat. Yesus yang juga menjadi rumah bagimu dan bagiku. Tempat perlindungan kita selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan anggur perjamuan kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami, yang sudah berbicara bagi kami saat ini ya Tuhan, bahwa dalam Yesuslah kami aman, dan Yesuslah tempat perlindungan kami, dan kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur, pimpin hidup kami ya Tuhan.
Kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya ya Tuhan, Kau kuatkan kami dan sucikan hati kami ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum bersama-sama. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk tubuh-Mu dan darah-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami sebagai penebusan untuk kami, untuk dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau menjalani hidup kami sesuai dengan pimpinan-Mu. Kami mau mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan akan menuntun dan memimpin hidup dan perkataan kita melalui Roh Kudus, sehingga hidup dan perkataan setiap kita diterangi melalui firman Tuhan. Roh Kudus memimpin kita pada persekutuan kasih bersama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang adalah rumah bagi orang-orang percaya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA kembali mengadakan acara untuk para wanita di ICA pada hari Sabtu 27 Agustus di ICA East dan West. Pendaftaran akan dibuka pada tanggal 14 Agustus. Acara ini gratis sehingga jangan lewatkan kesempatan ini untuk mengajak kerabat dan teman-teman Anda untuk datang. Sampai jumpa! Kelas Ministry 101 kembali dilaksanakan untuk kedua kalinya di tahun ini. Kelas ini wajib dihadiri oleh Anda yang baru bergabung menjadi volunteer di ICA ataupun sudah melayani di ICA. Mari catat tanggalnya 21 Agustus hari Minggu jam 2 sampai jam 4 sore di ICA West, ruang MPR. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang pelayanan di ICA, Anda juga diperbolehkan untuk hadir. Melalui kelas ini, Anda akan diperlengkapi untuk menjadi seorang pelayan yang terus bertumbuh di ICA. ICA Volunteers, sampai jumpa di kelas Ministry 101. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama.
Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Surabaya mengadakan ibadah online dan juga ibadah onsite di hari Minggu. Ibadah Bahasa Indonesia dilaksanakan pada jam 8 pagi dan ibadah Bahasa Inggris dilaksanakan pada jam 10 pagi. Untuk mendapatkan lokasi gedung gereja kami ataupun link ibadah online, Anda dapat kunjungi website kami di www.icasby.com atau buka aplikasi Church Center Anda. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.